Dalam setiap kegiatan organisasi, selalu ada ketidakpastian yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Inilah yang disebut risiko. Risiko tidak bisa dihapus, tapi bisa dipetakan dan dikendalikan. Dalam mengimplementasikan risiko, LAN telah menerbitkan Perkalan 9 tahun 2018 yang telah direvisi menjadi Perkalan nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman manajemen risiko di lingkungan lembaga administrasi negara. Untuk mempermudah implementasi dan pemantauan manajemen risiko, LAN telah mengembangkan aplikasi Simako yang dapat diakses oleh setiap UPR di lingkungan LAN. Berikut ini adalah tata cara pengisian dokumen manajemen risiko pada Simako. Simako dapat diakses dengan tautan simako.lan.go.id. Pada halaman ini, isi nama dan password, kemudian klik sign in. Klik manajemen risiko, kemudian siklus risiko, maka akan muncul tampilan untuk mengisi profil risiko terlebih dahulu. Untuk bagian visi dan misi, sudah terisi otomatis. Untuk tujuan, dapat dilihat pada renstra unit kerja masing-masing. Untuk SOP, tuliskan SOP yang digunakan oleh unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pihak terkait diisi oleh stakeholder, baik dari internal maupun eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Peraturan terkait diisi dengan peraturan atau kebijakan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Setelah selesai mengisi profil risiko, maka selanjutnya adalah mengisi master data risiko berupa sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan yang diisi dengan sasaran kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi. Indikator kegiatan, kolom ini diisi dengan indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi. Selanjutnya, kita isi sasaran kegiatan. Pada bagian master data risiko sasaran kegiatan, terlebih dahulu mengisi indikator program yang relevan dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan UPR. Selanjutnya, kita isi indikator kegiatan. Pada master data risiko indikator kegiatan, diisi dengan indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi. Setelah selesai mengisi master data risiko, masuk lagi ke siklus manajemen risiko, lalu klik tambah analisis, akan keluar tampilan seperti di bawah ini. Analisis risiko, kegiatan memahami karakteristik risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran dan tingkat risiko dengan cara mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak risiko. Dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada. Pilih sasaran kegiatan, lalu pilih indikator sasaran kegiatan. Kemudian, mengisi risiko yang mungkin terjadi di unit organisasi masing-masing. Sebelum mengisi risiko, kita pelajari dulu yuk, risiko itu apa dan bagaimana menentukan risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko adalah sebuah peristiwa. Risiko akan memiliki dampak bila risiko itu terjadi, dan risiko merupakan sebuah probabilitas atau kemungkinan. Ingat, risiko yang sudah kita tentukan tidak boleh negasi dari indikator kinerja dan sasaran kegiatan kita. Selanjutnya, kita mengisi penyebab. Penyebab adalah peristiwa atau keadaan yang menjadi akar masalah pemicu timbulnya risiko yang telah diidentifikasi. Dan untuk penyebab,
sebaiknya dipilih yang merupakan akar permasalahan dari risiko tersebut. Penyebab itu bisa dari eksternal ataupun internal. Namun, diutamakan penyebab dari internal agar dapat lebih mudah dikendalikan. Penyebab risiko dapat bersumber dari man, faktor sumber daya manusia, money, faktor keuangan, mesin, faktor sarana dan prasarana, dan method, faktor proses dan cara pelaksanaan aktivitas. Setelah mengisi penyebab, selanjutnya kita mengisi indikator risiko utama. Indikator risiko utama merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan informasi atau sinyal awal tentang adanya peningkatan atau penurunan besaran risiko yang ditetapkan dengan ketentuan 1. Setiap risiko utama mempunyai paling sedikit satu indikator risiko utama. Kedua, indikator risiko utama merupakan indikator yang mengukur adanya peningkatan besaran risiko, baik kemungkinan terjadinya maupun dampaknya yang dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi. 3. Skema penyusunan indikator risiko utama adalah dengan identifikasi, urutan, sebab akibat, dan urutan kejadian risiko. Indikator risiko utama dapat ditetapkan dari penyebab atau akar masalah. Jika lebih dari satu penyebab atau akar masalah, penetapan indikator risiko utama diprioritaskan dari penyebab atau akar masalah yang paling dominan. Indikator risiko utama harus memenuhi kriteria proaktif. Projektif dapat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya risiko di masa yang akan datang. Akuntabel dapat diukur secara kuantitatif, misalnya dengan ukuran, jumlah, persentase. Trackable dapat menggambarkan tren risiko. Informatif memberikan informasi tentang status risiko yang relevan dengan kejadian risiko. Indikator risiko utama harus memiliki nilai ambang batas yang digunakan untuk menetapkan status indikator risiko utama. Batas bawah, yaitu batas yang ditetapkan ketika indikator risiko utama itu merupakan sesuatu yang kita inginkan. Artinya, semakin tinggi, semakin baik. Batas aman, yaitu rentang nilai yang diharapkan dan menunjukkan bahwa indikator risiko utama tersebut masih dalam kondisi normal, agar pada akhir tahun dapat mencapai proyeksi besaran risiko yang telah ditetapkan. Batas atas, yaitu batas yang ditetapkan ketika indikator risiko utama itu merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Artinya, semakin rendah, semakin baik. Satu indikator risiko utama dapat memiliki 3 kemungkinan. 1. Mempunyai batas aman dan batas bawah. 2. Mempunyai batas aman dan batas atas. 3. Mempunyai batas aman, batas bawah, dan batas atas. Setelah mengisi indikator risiko utama, selanjutnya kita mengisi dampak. Dampak, konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu peristiwa, baik yang positif maupun negatif, terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dampak risiko dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa area dampak. Pertama, penurunan reputasi organisasi. Kedua, keuangan. Ketiga, sanksi pidana, perdata, dan atau administratif. Keempat, kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Kelima, gangguan terhadap pelayanan organisasi. Keenam, penurunan kinerja. Setelah selesai mengisi dampak, selanjutnya kita mengisi pengendalian yang sudah ada. Identifikasi terhadap pengendalian internal dan langkah penanganan yang sudah pernah dilakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Identifikasi dilakukan dengan menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan. Contoh pengendalian internal: SOP, penetapan peraturan, keputusan, nota dinas atau edaran, pemantauan dan review rutin.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis risiko. Pertama, menentukan level dampak risiko terdiri dari tidak signifikan, kurang signifikan, sedang, signifikan, sangat signifikan. Menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dilakukan berdasarkan tabel kemungkinan terjadinya risiko yang bisa diukur dengan persentase dan frekuensi. Menentukan besaran risiko dan level risiko dengan memperhatikan level dampak dan level kemungkinan risiko sesuai formula yang telah ditentukan dalam matriks besaran risiko. Kategori risiko adalah pengelompokan risiko berdasarkan karakteristik penyebab risiko, sehingga dapat menggambarkan seluruh jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi. Risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko kecurangan atau fraud, risiko keuangan, risiko hukum atau legal, risiko kepatuhan, risiko operasional. Setelah selesai mengisi analisis risiko, tahap berikutnya adalah melakukan pengisian pada bagian penanganan risiko. Di sini, kita menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan risiko agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Klik penanganan, lalu muncul simbol berwarna orange dan hijau. Klik simbol berwarna orange, lalu isi opsi, waktu rencana aksi, output, dan penanggung jawab. Penanganan risiko. Menentukan penanganan risiko yang akan dilakukan pada suatu risiko sebagai respon atas suatu risiko dengan tujuan untuk menurunkan besaran risiko yang diharapkan. Dalam melakukan penanganan risiko, pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan opsi. Opsi mengurangi kemungkinan dipilih ketika rencana aksi yang akan kita lakukan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Opsi mengurangi dampak dipilih ketika rencana aksi yang kita lakukan bertujuan untuk mengurangi dampak ketika risiko terjadi. Transfer risiko dipilih ketika ada pihak lain atau UPR lain yang memiliki kapasitas dan kompetensi serta kewenangan untuk mengurangi risiko tersebut. Waktu implementasi diisi dengan rencana waktu pelaksanaan rencana aksi. Waktu sebaiknya ditulis secara detail, misalnya dalam bentuk tanggal dan bulan. Setelah mengisi waktu implementasi, langkah berikutnya adalah melengkapi bagian rencana aksi dan output. Rencana aksi merupakan rencana yang dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan dan dampak dari risiko. Output diisi dari hasil rencana aksi yang akan kita lakukan, diisi oleh penanggung jawab kegiatan, baik level JPT Pratama, administrator, pengawas, atau pejabat fungsional yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Setelah selesai, klik simbol berwarna hijau, lalu akan muncul level dampak, level kemungkinan, dan risiko yang diharapkan. Ketika opsi hanya mengurangi kemungkinan, maka level yang turun adalah level kemungkinan yang diharapkan saja, sedangkan level dampak yang diharapkan tetap. Ketika opsi hanya mengurangi dampak, maka level yang turun adalah level dampak yang diharapkan saja, sedangkan level kemungkinan yang diharapkan tetap.